Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali ya, sobat ceria semua. Ini adalah live pertama kita di IG Puskesmas Kemuning tentang tips kesehatan. Jadi nantinya akan ada IG live. Jadi selalu ada acara live seperti ini. Jadi biar kita bisa lebih dekat, bisa tanya jawab juga dengan ahlinya. Setiap minggunya, insya Allah nanti setiap minggunya, jadi biar continue, nanti diawali dengan tips kesehatan yang akan kami bagikan dari Puskesmas Kemuning, selanjutnya dilanjutkan dengan live IG. Jadi sekiranya nanti setelah melihat tayangan dari YouTube, dari Instagram, ataupun dari TikTok ya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dipahami, tidak bisa ini bisa ditanyakan langsung nanti ketika kami live IG. Oke, pertama kali perkenalkan dulu kami dari tim media Puskesmas Kemuning. Saya Dr. Gigi Ani Kodaria yang akan memandu sobat ceria semua di sini dengan tips kesehatan, yaitu tentang persiapan persalinan. Tentu mungkin kita ingat ya, kemarin sempat heboh banget, sempat viral, ada yang melahirkan di pinggir jalan. Nah itu ada beberapa, mungkin itu beberapa hal yang ya, didengar bisa. Ya. Sudah? Bisa ya? Bisa didengar? Oke, terima kasih. Ya. Kembali lagi, mungkin masih ingat beberapa hari yang lalu, mungkin 10 hari yang lalu ya, saat ada berita viral tentang ibu yang melahirkan di pinggir jalan. Nah, ini kalau melihat berita mungkin kita bakal bertanya-tanya, ini bagaimana? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa sih kehamilan, tips persiapannya bagaimana sehingga kehamilan bisa aman dan nyaman gitu ya. Sekarang saya akan memperkenalkan, ini adalah bidan koordinator Puskesmas Kemuning, bidan senior di sini yang luar biasa banget gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang sama beliau, nanti beliau juga akan memberikan beberapa ilmu ya, kita bisa bilang itu beberapa ilmu, beberapa pengetahuan untuk kita nantinya, terutama untuk ibu-ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan, jadi biar bisa ada persiapan yang lebih. Oke, sekarang kita menyapa Bu Wati. Nah ini Bu Wati Tri Susilowati ya. Ini beliau adalah bidan senior di Puskesmas Kemuning, juga sebagai bidan koordinator. Mungkin bertanya Pak. Assalamualaikum Bu Wati. Assalamualaikum, hai sobat ceria Puskesmas Kemuning. Ya, bagaimana kabarnya Bu Wati? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ya, akhirnya kita bisa ya punya live IG ini perdana loh Bu Wati. Jadi Bu Wati ini narasumber perdana kita, yang semoga nantinya bisa memberikan manfaat, juga memberikan informasi untuk semua halayak ramai masyarakat. Jadi biar sehat, semua ibu hamil sehat, terus bayi yang dilahirkan juga selamat gitu ya. Itu kan yang selalu kita inginkan ya, untuk menghindari kematian ibu dan bayi. Oke, mungkin ya saya serahkan ke Bu Wati ini. Mungkin apa saja yang harus memperkenalkan diri dulu mungkin ya Bu Wati secara ini udah berapa tahun ada di Kemuning, sudah bekerja di mana saja, pengalamannya Bu Wati mungkin biar lebih mengenal. Saya Bidan Wati Tri Susilowati SST BD yang kebetulan dinas di Puskesmas Kemuning. Awal masuk riwayat pekerjaan pernah jadi perawat, ada di Rumah Sakit Ngawi, di Puskesmas Ngawi juga.
Pindah ke Sampang tahun 90, ada di Puskesmas Kedundung, Puskesmas Omben. Habis itu tahun 2009 pindah di Puskesmas Kemuning. 2009 berarti sudah 13 tahun ya Pak? Ya, ada di Puskesmas Kemuning. Okay. Kebetulan Puskesmas Kemuning dulu hanya rawat jalan. Terus karena ada gedung baru tahun 2017, persalinan mulai digiring ke puskesmas. Jadi semua persalinan di wilayah Puskesmas Kemuning wajib digiring ke Puskesmas Kemuning karena persalinan wajib di fasilitas kesehatan. Tip-tip untuk persalinan ibu aman, semua ibu hamil wajib mempunyai buku KIA. Seperti ini buku KIA. Setelah lahir akan jadi milik anak. Buku ini bisa dipakai selama 6 tahun, bukan 5 tahun. Karena isinya sampai anak usia 6 tahun. Dilanjut. Iya. Kalau yang lama seperti ini. Sebetulnya semua ilmu ada semua di buku KIA. Nah, ibu hamil wajib ada pemeriksaan 10T. Sudah ada di sini semua. Kalau yang terbaru bukan di halaman awal. Di halaman 16 untuk ibu hamil 10T. Apa T yang pertama? Begitu masuk ke bidan, ibu akan diukur tinggi badan. Kalau tinggi badan 145, kita curiga nanti kemungkinan panggul sempit untuk anak yang pertama. T yang kedua, ditimbang setiap bulan. Untuk kenaikan berat badan pada trimester ke-1 cukup 1 kilo, trimester kedua 2 kilo, 3 kilo, trimester 3 4 kilo. Jadi total ada 8 kilo dalam kurun waktu kehamilan. Terus T ketiga, tekanan darah. Tekanan darah 110, 140 ke atas dinamakan kehamilan yang beresiko. Berarti ibu mengalami hipertensi. T yang keempat, diukur lingkar lengan di sebelah kiri. Kalau ibu hamil lingkar lengan sebelah kiri 23,5 ke bawah, berarti ibu mengalami KEK, kekurangan energi kronis. T yang keempat, diukur tinggi fundus uteri untuk mengukur usia kehamilan apakah sesuai dengan tafsiran berat badan bayi. T yang kelima, menilai men-screening status tetanus toxoid pada ibu hamil. Selama hidup ibu wajib mendapatkan 5 kali TT. Lain dengan yang dulu kala begitu hamil T1, T2, T1 kedua. T ke-6, tablet DJJ, denyut jantung janin, normalnya 120 sampai 160. Kalau itu ibu kepengen mengetahui kesehatan bayinya, ibu bisa merasakan gerak janin. Gerak janin dalam setengah hari minimal 8 sampai 10 kali. Bukan sehari semalam loh ya, tapi setengah hari. Misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dirasakan gerakan sama ibunya. Loh, gerakan saya kok kurang dari 8. Ibu segera pergi ke tenaga kesehatan. Jadi bukan sehari semalam, nanti ibunya nggak tidur merasakan gerakan bayi. Jadi hanya setengah hari ya sayang. Habis itu tablet tambah darah. Tablet tambah darah selama hamil butuh 90 butir. Selama hamil
paling sedikitnya 90 butir itu, tapi nanti dilihat dari hasil laboratorium. Jadi nanti ada hubungannya dengan HB. Tes laboratorium. Lah, tes laboratorium ini ada triple. Triple itu wajib, yaitu HIV, HBsAg, sifilis. Dalam pemeriksaan triple ini diwajibkan oleh pemerintah dan itu gratis. Hanya bondo KTP KK, tidak dipungut biaya. Terus HB itu hemoglobin. Jadi kalau ibu hamil HB-nya normal 11,5, kalau tidak hamil 12,5, karena orang hamil mengalami pengenceran. Jadi kalau HB tinggi malah kita curiga adanya keracunan kehamilan. Seandainya ibu hamil tadi HB-nya 10, berarti kan kurang 1 gram. Minum tablet tambah darah 40 butir bisa menaikkan 1 gram HB. Jadi 90 terus ditambah 40, berarti dia butuh 130. Pemeriksaan HB selama hamil dilakukan minimal 2 kali. Di trimester 1 untuk menentukan dosis tablet tambah darah. Di trimester ketiga untuk menentukan persiapan persalinannya dan menentukan HB-nya apakah nanti sampai butuh transfusi, kenaikan tambah darahnya tadi meningkat sampai berapa. Kalau ibu hamil dengan anemia, nanti persalinannya bisa terjadi perdarahan karena yang mengikat O2 tadi hemoglobinnya. Jadi kalau hemoglobin rendah, akhirnya bisa terjadi perdarahan. Terus yang golongan darah untuk menentukan persiapan persalinan seandainya sampai butuh transfusi sambil mencari pendonor darah. Yang untuk HBsAg seandainya positif, nanti akan difasilitasi untuk mendapatkan obat hiperhipnya. Itu pun gratis dari pemerintah. Cuma bondo KTP, KK, hasil lab, sama buku KIA lagi. Jadi wajib untuk yang GDA, gula darah acak, itu hanya untuk ibu tertentu saja yang obesitas. Jadi curiga nanti bayinya mengalami diabetes. 9. Tata laksana kasus ini seumpamanya ada terjadi preeklamsi. Oh, berarti ini perlu dirujuk. Persalinannya harus di rumah sakit. T yang ke-10, temu wicara atau konseling. Saya kira cukup ya. Ya, jadi nanti persiapan persalinan sudah tahu saya mau bersalin di mana. Ada surat pernyataan di buku KIA-nya. Persiapan persalinan pakai dana apa? Insya Allah kalau persalinan kita sudah pemeriksaan 10T, ada yang ke dokter untuk menentukan jumlah ketuban apa, sekarang wajib. Ini menyambut persiapan persalinan. Saya kira kalau ANC-nya sudah bagus, persalinan insya Allah lancar dan aman. Ya. Oh iya, perlu diketahui untuk hamil muda kita wajib mengonsumsi asam folat karena asam folat untuk radikal bebas. Jadi nanti pembentukan tubuh bayi insya Allah tidak mengalami kecacatan. Kalau sudah hamil 6 bulan ke atas perlu kalsium karena untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Seandainya kekurangan kalsium, nanti gigi ibu bisa keropos, ngilu. Ya. Biar bayinya lahir kuat, yang penting tambah darah, asam folat di hamil muda, di hamil tua, asam kalek sama tambah darah. Tambah darah. Sudah? Oke. Itu ya buat ya. Berarti
wajib ya, wajib setiap ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya. Jadi begitu tahu hamil harus segera memilih ini ke bidan atau mau ke dokter gitu ya. Nah, selama kehamilan berapa banyak sih kita harus memeriksakan minimal lah, minimal memeriksakan kehamilan berapa banyak Ibu? Kalau dulu cukup 4 kali, sekarang Permenkes yang terbaru 6 kali, hamil trimester ke-1 1 kali, trimester kedua 2 kali, trimester 3 3 kali, berarti 6 kali. Ada di buku KIA halaman 16. Kalau buku yang baru ini, 2 kali pada trimester pertama hingga 12 minggu, 1 kali trimester kedua umur 12 minggu sampai 24 minggu, 3 kali trimester ketiga umur 24 sampai 40 minggu. Kalau yang dulu cukup trimester 1 1, trimester 2 1, trimester 2 2 trimester 3. Sekarang ada perubahan. Ada perubahan ya. Jadi gitu Sobat Ceria, yang sedang merencanakan kehamilan ataupun yang sudah hamil muda nih terutama. Jadi jangan sampai ini ya ngentengkan gitu ya, buat ya sudah aware. Jadi diingat ya, selama kehamilan itu ada 6 kali pemeriksaan. Di triwulan pertama artinya di bulan 12. pertama sampai bulan ketiga 12 minggu ya, buat ya. Kalau udah 12 minggu itu trimester 1 kali. 2 kali trimester yang 2 kali di trimester pertama. 2 kali di trimester pertama, 2 kali ya di trimester pertama. Lalu 1 kali di trimester yang kedua. Jadi minggu ke 12 sampai 24. 12 sampai 24. 25 minggu sampai 38 ya. 40 minggu. Sampai 38 sampai 40 minggu itu 3 kali. Nah, ini di trimester terakhir ini berarti setiap bulan ya, diusahakan setiap bulan. Jadi persiapannya bisa matang gitu. Untuk pemeriksaan dokter di trimester ke-1 sama trimester 3. Oh, pemeriksaan dokter ya. Jadi nah ini nih Sobat Ceria nih ya. Jadi walaupun kita periksanya ke bidan ya, kalau kita memilih untuk memeriksakan kehamilan kita ke bidan, nah jangan lupa nanti ada waktu harus menghadap dokter spesialis kandungannya ini 2 kali, berarti di trimester pertama dan di trimester ketiga gitu ya. Oke, nanti kita bahas satu-satu ini tadi Bu Ati. 10T. Nah ini pemeriksaan 10T ini. Tinggi badan. Fungsinya apa itu? Kenapa sih ibu hamil harus diperiksa tinggi badannya? Kalau sampai ditentukan ternyata ibu hamil tingginya 145, kemungkinan panggulnya sempit. Jadi diusahakan ibunya jangan besar-besar bayinya. Gitu. Minimal berat badan 2,5 kilo. Minimal ya. Gitu, jadi takutnya panggulnya sempit. Tapi kan selalu ada kemungkinan ini ya buat ya bisa lahir normal ya. Terkadang ada ibu-ibu yang pendek itu ketakutan sendiri. Sudah aduh nanti aku kalau hamil kesusahan. Ya kira-kira apa selalu seperti itu atau ada kemungkinan ini bisa lahir normal? Insya Allah ada, soalnya tidak semua ibu hamil yang pendek panggulnya sempit. Karena ada tipe panggul itu platypeloid, ginekoid, android, sama gabungan. Jadi ada 4 jenis bentuk panggul. Panggul perempuan ini panggul yang android, jadi memang bentuknya untuk melahirkan. Kalau yang android itu pepek, makanya orang laki-laki itu bentuk panggulnya tipis ya. Iya, kelihatan langsing. Ya nanti ini. Oke, periksa lengkap ya. Ini ya, satu-satu kita bahas nanti. Itu kan ada 10T, 10. Ya, ada 10T, 10T pertanyaannya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan, nanti kita jawab nanti ya. Ini satu-satu, nanti kita urut karena ada 10T pertanyaan, jadi biar urut tadi mengenai tinggi badan.
tinggi badan. Jadi cuma itu untuk menjaga-jaga sebenarnya, kita menjaga aware. Kalau misalnya kurang tinggi, mohon maaf kurang tinggi 145, ada kemungkinan panggulnya sempit. Jadi ada persiapan, ada biayanya, fisik, mental. Kalau ternyata sempit harus sesar, jadi sudah bisa dipersiapkan dari awal. Jadi nggak dadakan ya. Jadi nggak bisa menimbulkan keresahan di belakang, nanti bisa mempersulit ke persalinan juga akhirnya. Jadi itu ya fungsinya untuk mengukur tinggi badan. Terus yang kedua, timbang setiap bulan gitu ya, kenaikannya dari 1 kilo di trimester pertama, 2 kilo di trimester kedua ya, lalu 4 kilo maksimal di trimester ketiga ini. Nah, tapi kan kadang ya kalau misalnya hamil itu ya berarti ada yang karena sering ini mual, morning sickness, kadang sering mual, sering muntah, ada yang sangat kurus, atau bahkan ada yang enak banget makannya, bahkan sampai melar gitu ya, sampai melar. Nah, itu kekurangan kelebihan dari ibu yang selama kehamilan akhirnya berat badannya terlalu kurus atau terlalu gemuk, itu bagaimana? Makanya begitu hamil wajib periksa ke dokter. Kalau seandainya terjadi hiperemesis, sama dokter kan akan diresepi obat-obatan. Contohnya vitamin B6. Vitamin B6 itu mengendalikan mual. Makanya target untuk trimester ke-1 hanya 1 kilo karena dia mengalami perubahan sistem pencernaan, perkencingan, pernafasan. Gitu ya. Jadi itu tadi. Kalau misalnya kurang berat badan ibu ini, itu kelebihan dan kekurangannya, atau apa sih yang harus kita aware terhadap kondisi, kok aku kurus ya, kadang kan tidak muntah tapi ada aja yang bentuk badan, berat badan itu nggak berubah gitu kan, cuman perut aja yang besar gitu ya, karena memang kehamilan semakin besar janin besar, akhirnya perutnya besar. Tapi kadang ada juga yang ngerasa gitu, kok aku tetap kurus ya gitu kan. Atau ada juga ibu mengeluhkan ketika sudah hamil, kok aku cepet banget gendutnya. Jadi itu kira-kira ada apa sih faktor kondisi seperti itu kenapa? Makanya perlu pemeriksaan lab juga. Jangan-jangan ibunya kena diabetes? Bukan, cacingan. Kan bisa juga. Betul. Ada ya berarti Wati ya. Jadi kita curiga kalau memang sudah menunya bagus, kenapa kok nggak naik? Bisa juga cacingan atau ada penyakit penyerta. Kenaikan berat maksimal nggak boleh 12 kilo ke atas. Tapi kalau lebih selama hamil, malah kita curiga ibunya punya penyakit diabetes. Terus perlu diingat, wajib minum air putih sebanyak mungkin. Jadi kalau ibunya itu suka ngemil junk food, itu kurang bagus. Harus banyak minum air putih, karena kalau kurang minum air putih akhirnya malah membuat bayinya besar. Jangan takut nanti banyak minum, sering kencing. Biasanya ibu-ibu gitu ya. Karena takutnya kalau minum nanti tambah gendut, tambah berat katanya kalau minum air putih. Enggak ya, ternyata harus banyak minum. Sering kencing di hamil muda itu normal karena penebalan uterus. Di hamil trimester ketiga sering kencing lagi karena kepala bayi sudah mendorong kandung kencing. Orang Madura biasanya bilang ren-ren, junjung kedukun. Nah, itu tidak boleh. Sering ya. Katanya Bu beser. Jadi kadang dijunjung. Itu berbahaya nggak boleh. Kenapa itu Bu Wati? Bayinya ceduk tambah rusak nanti. Kan maksudnya kadang biar nggak ini ya, besar karena capek. Ini sudah besar perut, harus bolak-balik kamar mandi, akhirnya katanya dijunjung ya kalau orang Madura ya. Nggak boleh. Ternyata nggak boleh loh ya. Diinget ya untuk para gadis ini, terutama para gadis, ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan ya. Jadi itu normal selama tidak berlebihan, mungkin ya pipisnya itu memang di trimester pertama dan trimester ketiga memang
beser ya, jadi sering pipis walaupun monggo untuk ngurangi biar dia nggak lelah di malam hari, ngurangi minum. Itu aja. Di malam hari kurangi minum ya, biar nggak kelelahan sing bangun tidur kencing. Iya gitu ya. Wah, menarik sekali ini kayaknya. Ya mungkin lebih rinci akhirnya ya, dengan percakapan seperti ini akhirnya kita banyak sekali informasi. Lalu yang ketiga, tekanan darah. Nah, tekanan darah nih, beberapa pasien memang yang ANC ya, ANC itu antenatal care, artinya pemeriksaan selama kehamilan. Yang biasanya hadir di poligigi itu kadang mengeluhkannya tensinya lebih tinggi, gitu ya. Kira-kira ada ini enggak ya, pengaruh dari kehamilan Bu Wati? Bisa tinggi, bisa juga rendah, karena kalau berdasarkan ini ya, kalau berdasarkan pengakuan pasien sih kadang dulu sebelum hamil enggak dok, malah sering rendah, kok tiba-tiba selama hamil tinggi gitu. Atau tapi saya tinggi biasa aja tapi saya sering pusing gitu tekanan darahnya. Itu kira-kira kehamilan sejauh apa ini mempengaruhi tekanan darah itu? Jadi tensi tinggi itu ada dua. Tensi tinggi karena dia sudah punya riwayat, itu munculnya hamil muda, namanya hipertensi dalam kehamilan. Kalau sudah muncul setelah 24 minggu ke atas, namanya keracunan kehamilan, disingkat preeklamsi, keracunan kehamilan. Kalau sudah terjadi kejang namanya eklamsi. Gejalanya ada trias: 1, ada tensi tinggi; 2, ada bengkak; 3, ada kencing mengandung protein. 3 dari gejala ini ada 2 saja yang positif sudah masuk keracunan kehamilan. Jadi tidak menunggu 3. Misalnya ada ibu hamil, bengkak, habis itu ditensi, tensinya normal, habis itu tes protein positif, berarti kan 2 masuk keracunan kehamilan. Jadi sudah harus berhati-hati. Iya. Terus ada tensi tinggi tapi kaki nggak bengkak, nggak ada protein, berarti ini masuk yang kategori awal tadi, hipertensi dalam kehamilan. Ya. Oke, berarti ini ya bisa jadi ini normal aja ya, berarti hipertensi dalam kehamilan selama itu tadi pemeriksaan yang lain kaki nggak bengkak, protein urin itu tidak positif, gitu ya. Atau kaki aja bengkak, biasanya ibu hamil sering seperti itu. Kalau nggak protein negatif, tensi nggak tinggi, berarti cak medure ngandung kaber, itu nggak apa-apa. Gitu. Kok bisa bengkak seperti itu? Kenapa? Orang hamil kan mengalami pengenceran, cairan larinya ke bawah. Ya, ibunya banyak dong kondo, udah gitu berdiri, jadi bengkak. Itu atau normal. Banyak jalan-jalan ke mall juga gitu ya. Gitu ya. Itu cara ngilangkan cuma ditinggikan bagian bawah bantalnya. Oke, jadi cuma ditinggikan aja ya. Jadi tidak berbahaya. Oke ya, diingat ya. Ternyata tekanan darah itu juga punya sebagai tanda-tanda saat kehamilan yang juga harus aware kita. Jadi jangan biasa ini gitu, jangan ya. Jadi kalau sudah ada tekanan darah yang tinggi terus-menerus gitu ya, atau bengkak terus-menerus, kenapa ini ya? Itu harus sudah ada tanda tanya, dan itu harus segera dikomunikasikan sama bidan atau dokter yang memeriksa, biar penanganannya juga nggak telat ya. Oke, selanjutnya yang T keempat, lingkar lengan sebelah kiri. Kenapa harus sebelah kiri, Bu Wati? Kalau orangnya tidak kidal, sebelah kiri. Kalau orangnya kidal, berarti sebelah kanan. Karena tangan yang gerak itu akan lebih gemuk. Cara pengukurannya, tangan begini, diukur ininya, dilepas baju atau jaketnya. Setelah itu umpamanya ketemu 28, diambil tengahnya. Baru tangannya diluruskan, diukur. Nah, minimal 23,5. 23,5. Kalau kurang dari 23,5, namanya KEK, kekurangan energi kronis. Apa bahayanya KEK ini, kekurangan energi kronis ini? Ibunya sudah KEK, otomatis bayi yang dilahirkan takut terjadi BBLR, berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah di bawah 2,5.
Nggih. Lain sama prematur, kalau prematur Oke. usia kehamilan. Usia Tapi kehamilan. kalau BBLR usia kehamilannya normal, tapi beratnya yang rendah. Iya, oke. Yang ditakutkan dari BBLR ini apa, Bu Ati? Otomatis kalau bayi kecil, Ya. otaknya juga kecil, akhirnya IQ-nya juga IQ-nya juga rendah. Nah, namanya aja sudah IUGR, akhirnya intrauteri growth retardasi, Oke. gangguan perkembangan di dalam uterin. gangguan perkembangan gitu ya. Jadi ya ibu-ibu ini itu kek itu kan bisa terjadi karena memang ini ya, karena sering mual akhirnya ibu juga Tidak, bukan. tidak. Kalau Iya. kek itu hubungannya sudah lama, Oh, sudah tidak lama. mendadak gitu. Oke. Ya, berarti sudah lama ya. Jadi Nggih. penanganannya kalau ternyata si ibu ini sudah kek. Nggih. Ya itu di ibu hamil ada ladumi, susu. Yang Iya. penting sekarang ini rencana sama pemerintah, ladumi ini nanti sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan FE-nya. Oke. Nggih. Ladumi itu apa ini, berarti? Gizi, Kenapa? gizi bagian gizi. Oke, Sudah bagian lengkap gizi ya. komposisinya. Oke, ladumi itu ada itu berarti sebuah pemeriksaan ya. Ladumi itu Iya, pemeriksaan sudah ya. paket dari pemerintah. Oke, ya. Ini berarti ya, berarti Mendalam. kenapa? Ya, nanti kita bahas ini tentang gizi. Tapi akhirnya ini ya, ini juga penting akhirnya untuk ibu-ibu yang merencanakan kehamilan. Kadang gadis-gadis ya kan, kadang jadi harus ada persiapan ternyata. Kalau kek itu ternyata yang perlu diingat ya, kek itu bukan karena saat hamil muntah, susah makan, tiba-tiba kurus, bukan itu. Gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan, kek itu adalah lingkar lengan. Dan ini lingkar lengan itu terjadinya ya sudah lama, bukan karena nggak mau makan tiba-tiba kurus, dari gemuk ke kurus, bukan ya gitu. Jadi kek ini sesuatu yang sudah kronis istilahnya ya, buat ya, kronis berarti. Jadi kronis. Itulah pentingnya ya mempersiapkan kehamilan itu sejak dini. Sudah harus diketahuin sama ibu-ibu para remaja yang nantinya, remaja putri ya khususnya, yang nantinya akan menikah terus merencanakan kehamilan itu harus dipahami. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Lanjut nih yang T kelima, status tetanus toksoid. Nah ini TT. 5 kali TT itu dihitung dari apa? Dari mana? Sejak kapan? Kalau mbak-mbak baru hamil, Ya. baru nikah, kalau waktu di kecilnya sudah imunisasi, Ya. umpamanya waktu bayi kan sudah di PT3, Sudah di terus PT3. lanjutan, terus di Nggih. sekolah. Jadi waktu hamil tidak perlu. Tidak perlu gitu ya. Jadi seumur hidup cukup 5 kali. 5. Jarak mungkin ya, Iya. dari T1 ke T2 1 bulan, T2 ke T3 6 bulan, T3 ke T4 12 bulan, T4 ke T5 12 bulan 12 lagi. bulan. Untuk masa perlindungan ada yang T2 itu hanya 3 tahun, untuk T3 5 tahun, T4 10 tahun, T5 nya 25 tahun. 25. Oke, ya. Kalau ini tadi Bu Ati bilang kalau kita sudah TT ya sejak bayi sudah melakukan lengkap TT-nya. idealnya. Itu bagi yang ingat, bagi yang ibunya perhatian Iya. ya. Kadang ada yang nggak tahu, saya lupa. Nah itu Di gimana? TT lagi enggak? Berarti di TT lagi sebelum menikah. Iya. Ya, gitu. Itu lebih aman ya buat Ya. ya. Itu lebih aman ya. Jadi diingat kalau misalnya saat ingin menikah biasanya pendaftaran tuh ini ya selalu di ini. Iya, jangan menolak, tidak apa-apa. Iya, karena ada yang nggak mau, jadi nggak mau. Apalagi kita tidak selalu ingat ya status vaksinasi kita saat kecil, ada yang sudah lupa. Jadi untuk aman, monggo nggak apa-apa untuk vaksin TT saat akan menikah. Saat ya akan menikah ya buat ya. Iya. Oke, betul. Setelah itu Tinggi fundus. T yang ke-6 DJJ tinggi Tinggi fundus fundus. ya.
Denyut Tinggi fundus dulu. tinggi fundus dulu ya. Ya, Itu apa fungsi dilakukan pemeriksaan itu? untuk menentukan usia kehamilan cocok tidak. Nah, kalau ternyata melebihi, kita curiga adanya gemeli atau bayi besar. Kalau terlalu kecil, kita curiga IUGR tadi. Iya. Jadi misalnya 6 bulan, biasanya setinggi pusat. Oh, gitu. Berarti dimetlin. Iya. Itu Untuk tinggi menentukan fundus. usia kehamilan sama posisi bayi. Posisi Kalau anak ke 1 hamil 7 bulan, wajib harus sudah masuk pintu atas panggul. terus tiba-tiba hamil, aduh sudah berapa minggu ini, ternyata bisa diperiksa dari tinggi fundus ini. Jadi selain dari USG ya Bu Iya, Wati ya. iya, iya. Jadi bisa ditentukan dari tinggi fundus. Itu ya fungsi pemeriksaannya. Lanjut dengan DJJ berarti. Iya. DJJ. Nah, gerak janin, denyut Jantung janin. Nah, Denyut itu jantung normalnya janin. 120 160 maksimal. 60 maksimal ya. Ya, terus ada gerak janin juga tadi. Ini saya yang Dari ibu, Dari- kalau kepengen ibu tahu kesehatan janinnya, Iya. jadi ibu bisa melihat, bisa merasakan gerakannya. Itu selalu bisa terasa nggak Bu Wati? Terasa. Selalu terasa ya. Iya. Iya, mungkin ini mengaca ke pengalaman saya kadang. Kalau misalnya ini biar sehat 8 sampai 10 kali dalam setengah hari gitu ya. Iya. Kadang akhirnya gini, diem aja. Aduh, kok anu ya gitu. Jadi biar bisa ngerasa. Ternyata itu makanya yang saya tanyakan, apakah selalu terasa? Kadang mungkin kita terlalu sibuk ya, masak, nyuci, ada yang untuk ibu-ibu yang apalagi ibu yang sudah berkali-kali hamil kadang sudah nggak aware gitu ya, pokoknya oh ya masih kerasa gerak gitu kan. Ya itu berarti selalu terasa ya buat ya, sesibuk apapun kita, sefokus apapun kita sama ini selalu bisa terasa ya. Iya, jadi mungkin ini ya butuh beberapa waktu aja ya, mungkin hari apa yuk dicek gitu ya, kok ini bisa, berarti kita lebih fokus ke ini, berarti selalu terasa ya. Jadi bisa dirasakan. Selanjutnya Tablet tambah darah. tablet tambah darah. Nah ini tablet tambah darah ini juga kadang kalau misal beberapa pasien yang datang emang agak ini selalu merasa mual, selalu merasa mual, nggak enak perasaannya, atau bahkan mohon maaf kadang BAB-nya juga bisa berwarna gelap. Hitam. Nah itu gimana, bisa dijelaskan nggak tentang tablet tambah darah ini, Bu? Memang efek samping tablet tambah darah itu ada rasa mual, pusing. Makanya disarankan untuk minum malam mau tidur. Kalau pagi habis minum ada sebagian efek samping mual, akhirnya enggak cocok saya dengan obat itu, hanya iya, dilempar aja. Dilempar saja. Terus perlu diingat, minumnya enggak boleh 3. Susu, kopi, teh enggak boleh barengan dengan itu. Oke, ya. Lebih bagus lagi diminum yang mengandung vitamin C karena untuk penyerapan tadi. Nah, minum tablet tambah darah ada rasa obstipasi, sembelit. Karena dia butuh vit C dalam metabolismenya. Oke. Kalau kita bilangnya minum pakai jus, nanti tidak diminum sama ibu-ibu, tidak ada jus, Bu. Oh iya, betul. Jadi cukup dengan air putih. Tapi alangkah baiknya kalau diminum sama buah-buahan. Sama buah-buahan. Buah yang bagus adalah pisang hijau karena zat besinya setelah diteliti paling tinggi. Oke. Iya, berarti paling tinggi ya. Nah, ingat ya, itu penting loh. Tadi TTD berapa? Sebanyak 90 butir ya. Karena banyak yang akhirnya karena sudah mual, enggak ada satu lagi nih. Katanya bikin gendut, makanya nggak mau. Itu benar atau enggak? Itu mitos. Oh, mitos. Kalau tablet tambah darah bisa menaikkan zat hemoglobinnya tadi. Dalam 40 butir tablet tambah darah bisa menaikkan 1 gram Hb. Jadi kalau diperiksa Hb-nya ternyata tadi anemia kurang berapa, tinggal ngalihkan. Dosisnya bisa dinaikkan. Bukan sehari sekali, bisa 2 kali. Iya ya. Jadi nggak bikin gemuk loh ibu-ibu ya. Nggak membuat tensi tinggi. Mitos lagi. Iya, mitos sekali. Jadi itu mitos yang kayaknya susah sekali hilang ya. Jadi setiap datang selalu diminum. Padahal kalau misalnya
dalam kondisi normal ya buat 90 butir tuh sebulan cuma 10 butir ya. Dalam 1 bulan kalau misalnya dihitung selama 9 bulan dengan minimal 90 butir berarti kan hitungannya 1 bulan cuma 10. Kecuali kalau ada kondisi tertentu ya. Tapi 1 bulan 10 itu kan ini sekali ya. Kecil gitu ya, kecil banget. Semakin banyak diminum di awal kehamilan, semakin bagus. Nah, semakin banyak diminum di awal kehamilan itu semakin bagus. Karena di awal kehamilan kan sedang ini ya, membutuhkan ini terbentuknya janin itu. Jadi nanti nasinya sehat. Jadi diingat ya, TTD penting, penting sekali. Justru TTD yang dari pemerintah itu yang lebih bagus lagi, karena komposisinya 60 mg, asam folatnya 4 sesuai aturan. Kalau beli di luar kadang itu enggak sampai 60, asam folatnya enggak sampai 4 gram. Ya betul. Loh, ternyata bagus ya. Jadi gratis tapi bagus ternyata. Ya diingat ya. Karena ada orang juga yang gratisan biasanya sih jelek. Malah itu komposisi yang tepat sudah. Ya, diingat ya, tidak semua yang gratis apalagi ini dari pemerintah dan benar-benar ini untuk mensehatkan bangsa, mencerdaskan bangsa juga akhirnya. Karena kalau misalnya ibu hamil sudah mempersiapkan dari awal nanti jadi pertumbuhan janin juga baik gitu ya, kecerdasannya juga terjaga kan gitu. Jadi jangan diingat ya, jangan malas-malas untuk minum tablet tambah darah. Semakin banyak diminum di awal kehamilan itu semakin baik, karena itu untuk ini ya, pembentukan janin, pertumbuhannya juga ya di awal-awal. Biar tidak terjadi anemia dengan gejala 5L. Ayo siapa tahu sobat gejala 5L? Siapa yuk? Lelah, letih, lesu, lunglai, lalai. Nah itu ya. Jadi ini harus aware ini. Kalau sudah kenapa aku lemes, malas ya, segera diperiksakan. Diperiksa darahnya. Siapa tahu mengalami anemia ya. Terutama untuk ibu hamil. Hati-hati, aware ya dari awal, jadi biar persalinan nanti aman gitu. Kadang karena ribetnya nanti ketika akhir lo gitu ya, kok tahu ini akhirnya nanti malah mengganggu proses persiapan persalinannya ya. Selanjutnya TTD, nah tes lab ini tadi yang ditanyakan sama Mbak Ika. Suara mungkin dikeraskan. Jelas nggak ya? Sudah. Jelas. Ya. Oke. Tes lab. Ini apa aja tadi? HIV. Pertama, golongan darah. Untuk menentukan golongan darah untuk persiapan seandainya terjadi perdarahan di persalinan, sudah tahu calon pendonornya. Ditentukan juga. Ya. Untuk HB, hemoglobin di awal trimester ke-1 kan diperiksa. Itu untuk menentukan konsumsi tambah darahnya. Dosisnya ternyata anemia, dosisnya bisa 2 kali 1. Yang HB yang trimester ke-3 perlu diulang lagi untuk persiapan persalinan. Oh ternyata sudah minum tambah darah, kok HB-nya tetap. Nah, persiapan pendonornya, transfusinya, terus mungkin ada penyakit penyertanya juga, atau mungkin dari konsumsi makanannya juga. Ternyata tablet tambah darahnya nggak diminum, hanya dilempar di atas kasur. Iya betul sekali itu. Banyak tuh yang HB. Terus HIV untuk ngetes ibunya. Kalau sampai kena HIV, nanti koordinasi dengan petugas HIV-nya, dengan rumah sakit, persalinan harus di rumah sakit. Ternyata di Sampang banyak sudah, ya nggak banyak sih, ada yang HIV positif. Terus sipilis. Sipilis ini biasanya terjadi pada orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan.
Oke. Suka jajan di warung luar. Nah, akhirnya terjadi sifilis. Kalau sudah kena, kalau nggak diobati kan kasihan. Iya. Ini yang diobati bapak sama ibunya. Oke. Untuk sementara nanti bisa disarankan pakai kondom. Gitu. Ya, ya. Terus HIV, HBsAg, sifilis. Nah, ini triple eliminasi. Ini wajib dari pemerintah, gratis lagi. Nah, gratis gitu ya. Jadi nggak perlu ini, tidak perlu risau. Gitu. Iya. Tapi memang pada beberapa orang Buati, kalau diperiksa HIV, HBsAg, sifilis takut. Ini takut. Nanti lu kok positif gimana? Tapi lebih baik mencegah dan mengobatin daripada sudah terlanjur ini. Yang HBsAg ini ternyata juga banyak ibunya kan positif. Akhirnya bayi yang dilahirkan kan tercemar nantinya. Nah, pas proses kehamilan sudah disiapkan sama petugasnya, sudah diamprahkan obatnya, langsung ditulisi Nyonya Siti. Perkiraan lahir bulan ini, disimpan di kulkasnya puskesmas. Nanti pas berlahiran jam pertama Fitka untuk mencegah perdarahan otak. Jam kedua HB0. Jam ketiga HBsAg-nya. Insya Allah bayinya terselamatkan. Tapi perlu diingat, umur 9 bulan nanti perlu di follow up lagi. Kalau sampai masih ada lagi positif, diinjeksi lagi. Ya. Seandainya sampai tidak kena obat hiperhipnya bayinya, teorinya 25 tahun mendatang hipernya, levernya hati bayi, ya enggak tahu judulnya, sudah jadi kanker atau ini ya, jadi sudah jadi kanker atau sudah mengeras. Tahunya itu setelah 25 tahun. Kita kan ingin melahirkan anak generasi bangsa yang sehat. Sip. Ya, betul sekali ini ya. Jadi jangan takut-takut. Dicarikan solusinya, selalu ada solusinya, insya Allah ada solusinya. Jadi daripada nanti anak-anak kita ada masalah di kemudian hari, nanti kan yang repot kita. Jadi pemeriksaan ini juga sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada HIV, nanti akan ada tata cara persalinannya, tata cara pencegahannya, perawatannya juga bagaimana. Begitu pula dengan sifilis, begitu pula dengan HBsAg. Dan perlu diketahui nih, sebenarnya HBsAg itu lebih menakutkan sebetulnya daripada HIV. Iya, untuk pertolongan persalinannya. Iya, dan perlu diketahui harganya. Terkadang ini agak ini ya, agak menyepelekan. Kalau beli di luar 3.425.000. Nah, kalau ada di Sampang yang jual 4 juta. 4 juta itu gratis dari pemerintah. Iya, gratis dari pemerintah. Jadi jangan ini ya, tetap aware aja. Jadi jangan ini juga gratis nanti nggak bagus. Bagus ya, bagus sekali yang sudah disiapkan sama pemerintah. Pemerintah kita memang sudah sigap sekali untuk menghadapi hal seperti ini ya, karena memang punya tujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas tentunya. Jadi jangan takut untuk pemeriksaan, jangan takut. Jadi kalau misalnya diketahui positif juga ini ya, jadi bisa ada nanti pemecahannya, solusinya bagaimana. Terus pemeriksaan penunjang kayak gula darah acak itu diperiksa hanya ke orang-orang tertentu yang obesitas, dicurigai diabetes. Yang pada dasarnya cukup itu dulu ya, itu yang wajib lah. Itu mungkin sekalian jawaban juga untuk pertanyaannya dari Mbak Ika tadi, kenapa sih ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Tadi ya sudah lengkap sekali diceritakan sama Bu Ati. Ini tata laksana kasus preeklamsi. Apa sih? Bukan. Itu maksudnya tata laksana kasus itu kalau misalnya ternyata, pada kondisi preeklamsi berarti kita melakukan rujukan berencana. Rujukan ya. Nah, tahu dari mana sih kasus kayak gitu kan pemeriksaan tadi ya? Kan pemeriksaan itu penting. Jadi ada follow up-nya. Jadi bukan sekedar pemeriksaan saja ya. Jadi dari tadi nomor 1 sampai T nomor 8 tadi itu sudah ada maksudnya ya, di follow up-nya di nomor 9 tata laksananya. Jadi nanti apa yang dihasilkan dari pemeriksaan sebelumnya, contohnya kayak tadi ternyata
HbSAg-nya positif. Positif. Akhirnya tata laksana kasusnya seperti Seperti ini. iya betul. HIV positif gimana? Nah, nanti itu akan ada konsultasi ya? Yaitu harus temu lanjut. bicara atau Temu konseling. bicara. Selesai 10 T-nya. Ya ternyata hamil itu jadi persiapan kehamilan itu sebenarnya ini ya mudah untuk diikutin ya sebenarnya Bu Ati, mudah untuk dipahami juga. Jadi kita nggak perlu risau kalau misalnya pun ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya di puskesmas itu ya yang perlu diperhatikan, puskesmas itu ada promosi, preventif, ada kuratif gitu ya. Jadi preventif ini yang kadang orang masyarakat kita belum terbiasa untuk ke puskesmas untuk konsultasi kesehatan. Datang saat sakit, saat kuratif, saat membutuhkan pengobatan saja. Padahal sebenarnya puskesmas juga fungsinya selain promosi, memberikan penyuluhan, pengetahuan, juga preventif. Nah, ini bisa datang ya kita ya. Jadi bukan dalam kondisi sakit aja kita ke puskesmas, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, oh iya ya, aku gimana nih mau promil atau persiapan, kira-kira aku ini siap nggak ya, itu bisa kan, bisa ya Bu ya, dikonsultasikan di Poli KIA puskesmas gitu ya. Nah ini sudah 10T itu adalah persiapan kita, terutama remaja-remaja putri dari awal kehamilan sampai akhir. Nah, kadang ini juga nih, seperti kasus kemarin ya Bu Hati, apalagi yang sudah pernah hamil, kadang agak lalai, kurang aware sama kondisi, akhirnya kurang kurang sigap. Pasti nanti belum gitu ya. Ini persiapan persalinan yang harus kita siapkan, mulai dari peralatannya mungkin ya, dari ibunya apa, peralatan bayinya apa, berkas-berkas apa yang harus terus apa sih yang kita sudah gimana rasanya, kontraksi seperti apa yang harus kita sudah aware, ini aku harus ke pusat kesehatan, di puskesmas atau rumah sakit kalau sudah merasakan gejala-gejala seperti ini. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bu Ati. Pas hamil ada stiker P4K di rumahnya. Ya. Persiapan biaya, perkiraan kapan mau lahir, di mana. Nah, persiapan untuk administrasi, contohnya biayanya pakai BPJS, siapkan KK, KTP, kartu KIS, buku KIA. Terus kendaraan, di sini sudah ada, mau pakai kendaraannya siapa? Oh, sepeda motor, nggak punya sepeda motor, pinjem ke tetangganya, siap-siap. Aku nanti nek mau lahir kira-kira bulan ini tanggal ini, siapkan sepeda motor, boleh nggak? Itu, apalagi ada yang punya mobil, persiapan transportasinya ada, dana ada. Baru kayak persiapan yang baju-baju bayi. Orang Madura biasanya mitos Bu, nggak boleh nyiapkan baju, nggak apa bekas-bekas. Dong, nggak apa-apa, yang penting bersih. Persiapan ibu sarung sampir, nggak apa-apa yang jelek, yang penting bersih. Kalau nek bagus malah eman saya. Yang jelek aja, yang penting bersih. Iya, itu prinsipnya, bersih gitu ya. Ada juga kadang baru tapi akhirnya nggak cuci juga, masih bau pabrik, malah nggak bagus. Kadang bayinya takut alergi kan. Nah, iya. Jadi intinya bersih ya, sobat ceria semua ya. Jadi baik itu baru ataupun lama lungsuran dari kakaknya, it's okay, bagus, yang penting bersih. Prinsipnya adalah bersih gitu ya. Ini menarik sekali ini sebenarnya Bu Ati. Terus ini juga kapan kita harus sudah mulai waspada tanda gejala persalinan. Kadang karena bisa bisa maju bisa mundur. Tafsiran persalinan itu plus minusnya 2 minggu. 2 minggu. Jadi 38, pas tengahnya 40, maksimal 42. Tapi kalau sudah 40 ya kita persiapan, takutnya kehabisan air ketuban makanya perlu USG apa itu. Perlu USG. Terus ada gejala persalinan, keluar cairan biur. Nah,
Kalau nggak ada mules, Nggak ada mules? nggak ada, itu malah kita takut, harus segera harus karena segera, ketuban pecah duluan. Oke. Kedua, keluar lendir darah. Ketiga, ada mules-mules atau kenceng-kenceng. Nah, kenceng-kencengnya ada yang ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu masih belum teratur, kadang 2 jam, setengah jam, lama-lama akan ke sedang, 15 menit, turun 5 menit, turun. Habis itu yang kuat tiap 1-2 menit sakit. Lamanya 45 detik ke atas. Biasanya si ibu sudah tidak senyum, marah-marah. Nggak bisa senyum ya Bu ya? Jadi karena rumahnya jauh, mulai mules-mules sudah berangkat biar nggak brojol di jalan. Ah iya betul. Iya itu ya sobat ceria ya. Jadi itu tanda-tanda tadi sudah mendekati persalinan. Iya. Gitu ya, sudah pertama ketubannya sudah pecah, ada keluar lendir darah, dan ini mules kenceng-kenceng kontraksi ya. Jadi kalau sudah kuat terus merasa aduh rumah saya jauh gitu ya, segera mungkin konsultasikan ke bidannya. Ya, Ini kok kayak bisa. gini ya, jika sudah ada saran dari bidan, segera ke puskesmas, jangan ditunda lagi gitu. Lebih baik menunggu di puskesmas ya buat ya, daripada menunggu di rumah nanti malah tidak tertangani, atau seperti kemarin ya akhirnya melahirkan di tepi jalan. Ya alhamdulillah, untungnya memang puskesmas Kemuning ini punya tim yang gerak cepat gitu ya, jadi langsung bisa ditangani dengan baik gitu kan. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya kondisi di tempat-tempat yang lain, jadi kita sudah harus punya kewajiban mempersiapkan diri kita sendiri gitu. Ini Bu Ati, wah luar biasa sekali ini, saya dapat banyak ilmu ya, karena mungkin kita taunya sih secara global aja, oh kayak gini persiapan kayak gini, tapi ternyata banyak hal yang ternyata kita sepelekan gitu kan selama kehamilan. Yang penting aku sehat, aku tidak pusing-pusing ini gitu ya, nggak usah periksa, biasanya seperti itu. Tablet tambah darah ini terutama biasa terlalu mual gitu kan, nanti bikin gemuk, itu mitos semua gitu ya. Ya, ada yang lupa mitos untuk makanan orang Madura biasanya hamil nggak boleh makan udang, cumi, nus, itu mitos ternyata karena mbahnya dulu nggak punya uang. Oh gitu ya. Mbahnya nggak punya uang, akhirnya jangan. Padahal ikan laut lebih bagus daripada ikan tawar. Nah, ayo betul. Siapa yang tahu kenapa ikan laut lebih bagus daripada ikan tawar? Kenapa itu Bu Ati? Contohnya kalau ikan tawar apa? Mujair, lele, bandeng, poncil. Kalau ikan laut itu cakalang, terus apalagi ikan tongkol yang muda kendui, teri. Kalau ikan tawar dia makanannya cacing, jadi hanya tinggi di albumin. Kalau ikan laut makannya plankton di laut, akhirnya banyak mengandung protein, omega 3, DHA. Akhirnya lebih bagus ikan laut. Ya, mencerdaskan anak ya. Karena lebih tinggi, makanya omega 3 ada di ikan salmon. Nggak usah jauh-jauh ya, tongkol yang tiap hari berjejer di pasar ternyata. Makanya bandengnya di Pristo habis sudah. Iya. Jadi tetap makan ikan laut, apalagi ikan lautnya yang duri-durinya dimakan. Itu banyak mengandung kalsium. Kendui, kalsium gitu ya. Oh iya, ternyata emang ya. Soalnya biasa emang cumi. Nanti katanya anaknya masuk lagi ke dalam kalau sudah keluar. Atau maju mundur cantik. Kepiting, kalau kepiting gimana? Nggak apa-apa ya. Ternyata karena takutnya katanya jalannya miring. Oh hebat banget ya. Iya itu mitos semua ya, yang harus digarisbawahi itu mitos. Banyak konsumsi ikan laut, seafood, nggak usah yang mahal-mahal, salmon tidak usah ya. Tongkol pun bagus, banyak omega, mengandung omega, DHA ya penting ya. Itu semua mitos, mulai dari makanan tadi,
terus tablet tambah darah. Ayo ibu-ibu semua ya, baik itu atau adik-adik remaja yang sedang hamil muda atau mempersiapkan kehamilan itu ya, jangan untuk yang kalau ini ya untuk yang baru hamil atau mempersiapkan kehamilan, ilmu-ilmu seperti ini sudah harus diketahui. Jadi biar sudah ada persiapan gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu yang sudah sering hamil, biasanya jangan lalai juga gitu ya. Jangan lalai karena tetap prosesnya, tetap bagaimana cara untuk ini sama ya Bu Ati ya. Nggak ada perubahan. Kalau nanti hamil ketiga sudah nggak apa-apa, nggak ini nggak sama ya, sama. Karena tujuan kita untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan cerdas. Oke, ini menarik sekali ya Bu Ati ya. Anak wong lahir. Ya, mungkin itu dulu dari kami. Nantikan juga selanjutnya tips-tips kesehatan. Terima kasih banyak Bu Ati. Saya mendapat banyak ilmu, banyak pengetahuan ya. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan bisa datang langsung ke Puskesmas Kemuning atau sharing atau komen, subscribe channel kami semua di YouTube, IG, dan TikTok ya. Ya, nanti di web juga bisa kalau misalnya ada pertanyaan. Mungkin begitu dulu dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Ati. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan terima kasih juga atas kedatangannya. Juga kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Demikian, nantikan lagi tips kesehatan dan bincang-bincang ceria kita di waktu yang akan datang di berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Ceria. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan prima ya.